Perkenalkan, saya Nadia Iklimahak dari kelas A20A Reguler Sore, Prodi Farmasi, Universitas Al-Ghifari Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berceramah singkat tentang adab dan syarat mengajak kebaikan dan amal soleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan kesempatan untuk saling menasehati dalam kebaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pernah gak sih kalian lihat teman yang mulai malas sholat atau ngomong kasar atau makin jauh dari kebiasaan baik? Nah, di saat seperti itu kadang kita bingung, harusnya kita ingatin gak sih? Atau takutnya kalau kita ingatin nanti dia tersinggung. Padahal Islam adalah agama yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah dengan saling menasehati, saling mengingatkan, dan saling mengajak kepada amal soleh dan kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan hendaklah ada di antara kamu segerombolan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." Quran Surat Ali Imran ayat 104. Namun, mengajak kepada kebaikan bukan perkara ringan. Tidak cukup hanya berkata, tapi juga perlu hati yang tulus, ilmu yang cukup, dan akhlak yang mulia. Maka hari ini, mari kita renungkan apa saja syarat dan adab dalam mengingatkan serta mengajak orang lain untuk beramal soleh. Yang pertama, niat harus tulus, bukan merasa lebih baik. Sebelum ngomong atau menasehati teman, tanya dulu ke hati. Kita mau ingetin karena sayang atau karena pengen kelihatan lebih suci. Nah, kalau niatnya karena Allah, insya Allah hati teman kita lebih mudah nerima. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jangan sok tahu dan harus punya ilmu. Dalam menyebarkan kebaikan, jangan asal ngomong, apalagi kalau soal agama. Kita harus ngerti dulu apa yang kita sampaikan. Kalau belum yakin, mending ditanya dulu kepada ustadz atau ustazah, atau cari tahu sumber yang benar. Soalnya niat baik tanpa ilmu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, pakai kata-kata yang lembut dan santai. Mengajak orang berubah itu bukan dengan maki atau ngegas. Pakai kata-kata yang bikin nyaman. Bahkan kepada Fir'aun pun Allah menyuruh Nabi Musa untuk berbicara dengan lemah lembut. Allah berfirman, "Maka berbicaralah kamu berdua, Musa dan Harun, kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." Quran Surat Toha ayat 44. Yang keempat, jadi contoh bukan cuma ceramah. Teman-teman kita lebih mudah terinspirasi kalau lihat kita ngamalin duluan. Kalau kita ngajak puasa sunnah tapi kita sendiri nggak pernah, ya pasti nggak akan ngaruh. Tunjukin aja lewat sikap, nanti teman-teman juga bakal ngerasa nyaman dan ikut. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik terlebih dahulu. Nabi SAW berkata, "Sebaik-baik kalian adalah mengajarkan kebaikan dan mengamalkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir, sabar. Semua orang gak langsung mau berubah. Perubahan itu proses. Kadang ada teman yang kita ajak hari ini tapi baru sadarnya setahun. Tugas kita ngajak, bukan maksa. Kalau belum berhasil, doain saja diam-diam. Siapa tahu Allah kasih hidayah lewat jalan yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Asr, "Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh." Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Teman-teman semua, mengajak ke kebaikan itu bukan berarti kita udah paling benar, tapi itu bukti bahwa kita peduli. Asal niat kita tulus, ilmunya benar, dan dengan cara yang sopan, insya Allah akan mencatat sebagai amal yang mulia. Dan siapa tahu lewat satu nasihat kecil kita, Allah kasih hidayah ke teman kita. Pahalanya bisa ngalir terus bahkan setelah kita meninggal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan takut untuk menasehati, asal dengan adab dan syarat yang benar. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebagaimana hadisnya, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Akhir kata, mari kita terus belajar, memperbaiki diri, dan saling mengajak dalam kebaikan dengan cara yang santun dan penuh kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.